Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dengan saya sendiri Ningrum Aji Kurniasari dengan NIM 20129050. Yang kedua Julinda Khairunisa Siregar dengan NIM 20129040. Yang ketiga Sri Indah Puspita dengan NIM 20129079. Dan yang keempat Ovi Haryani dengan NIM 20129056 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Wirausaha Sosial dengan pembaca materi yang pertama oleh Ningrum Aji Kurniasari, yang kedua Julinda Khairunisa Siregar, ketiga Sri Indah Puspita, dan yang keempat Ovi Haryani. A. Konsep dan prinsip-prinsip wirausaha sosial. Yang pertama, pengertian konsep dasar kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan merupakan titik awal dalam memulai suatu usaha dan juga menentukan berhasil tidaknya usaha yang dirintis. Selain itu, dengan berwirausaha, seseorang akan berusaha mandiri, kreatif, dan inovatif agar usahanya dapat diterima di masyarakat. Kewirausahaan sosial adalah tentang bagaimana menerapkan pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah dan yang terpinggirkan. Kewirausahaan sosial biasanya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi atau sosial. Prinsip-prinsip kewirausahaan sosial. Prinsip yang pertama, bisnis sosial yang menentukan tujuan keberadaan untuk bisnis sosial apapun. Ini menyatakan bahwa tujuan bisnis untuk bisnis sosial adalah untuk mengatasi kemiskinan atau menangani beberapa masalah seperti pendidikan, gizi, kesehatan, lingkungan, dan memungkinkan akses teknologi untuk yang tertindas dan bukan hanya keuntungan atau memaksimalisasi kekayaan pemegang saham. B. Prinsip kedua berbicara tentang keberlanjutan finansial dan ekonomi. Ini baik dari sudut pandang organisasi dan mereka yang ingin dilayani. Bisnis sosial apapun dilarang mengambil dana dari luar seperti hibah atau LSM. Mereka yang menjalankan bisnis harusnya berinvestasi. C. Prinsip ketiga, mengatur pengembalian investasi. Investor dalam bisnis sosial dilarang mengambil uang di luar investasi mereka. Tidak ada dividen yang diberikan untuk investasi. D. Jumlah yang diperoleh melebihi dan di atas investasi seharusnya diinvestasikan kembali untuk meningkatkan skala bisnis dan untuk perbaikan. Ekspansi di sini ditujukan untuk menjangkau lebih banyak orang atau meningkatkan kualitas layanan. E. Bisnis sosial seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan lingkungan. Mereka harus memainkan peran utama dalam perbaikan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung berarti melalui operasi mereka. Mereka akan memastikan bahwa mereka tidak membahayakan lingkungan. F. Mereka yang bekerja dengan bisnis sebagai karyawannya akan mendapatkan kompensasi yang adil, yang sesuai dengan tolak ukur industri. Selain itu, tenaga kerja akan mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik. G. Karena bisnis sosial tidak dengan tujuan memaksimalkan laba, karena itu hanya mereka yang memiliki hasrat untuk berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan yang akan menjalankan bisnis sosial. Ini berarti bahwa bisnis akan berjalan dalam lingkungan sukacita dan bukan stres. Timmons dan Spinelli membuat penggelompokan yang diperlukan untuk tindakan kewirausahaan dalam 6 hal, yakni 1. Komitmen dan determinasi. 2. Kepemimpinan. 3. Obsesi pada peluang. 4. Toleransi pada risiko, ambiguitas dan ketidakpastian. 5. Kreativitas, keandalan dan daya beradaptasi. 6. Motivasi untuk unggul. 2. Wirausaha sosial sebagai tanggung jawab dalam membangun ekonomi masyarakat. 1. Tantangan kewirausahaan sosial. Bagi social entrepreneur, keuntungan didapat sebagian atau seluruhnya diinvestasikan kembali untuk memperdayaannya. Masyarakat berisiko. Tantangan paling krusial yang paling mendesak untuk dipecahkan dalam bagian mencetak entrepreneur itu sendiri. Masalah sosial adalah tantangan bagi mereka
yang memiliki jiwa gabungan, entrepreneur, dan kepedulian sosial. Merekalah yang memperjuangkan nilai multidimensi sosial, ekonomi, lingkungan di setiap aspek yang mereka tekuni. Potensi besar yang mereka menciptakan perubahan. Kemudian mereka menganalisis kondisi yang sangat berguna untuk menciptakan keharmonisan bagi dunia. Kemampuan dan tindakan yang dilakukan oleh seorang entrepreneur sosial. Seorang entrepreneur sosial memainkan peran agen-agen perubahan di sektor sosial, seperti 1. Mengadopsi misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial, tidak hanya nilai pribadi. 2. Mengenali dan terus-menerus mengejar peluang baru untuk melayani misi sosial tersebut. 3. Terlibat dalam proses inovasi yang berkelanjutan, adaptasi, dan belajar. 4. Bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang dimiliki saat ini, dan menunjukkan rasa akuntabilitas yang tinggi kepada konstituen yang dilayani dan sumber daya yang bekerja sama. 2. Peluang kewirausahaan sosial. Pertama, pemuda dapat menjadi social entrepreneur dan mencetak social enterprise dengan menghimpun wirausaha. Dengan begitu akan tercipta social justice, yakni tidaknya penguasaan kapital di segelintir pihak dengan tanpa empati. Kedua, pemuda harus meningkatkan kapabilitas dan edukasi dirinya sehingga mampu melahirkan inovasi baru dalam kegiatan produksi, sehingga mampu menghasilkan satu pasar ekonomi produktif yang mesejahterakan ekonomi lokal Indonesia. Ketiga, pengusaha muda sosial haruslah berkarakter mandiri, konsisten, dan kontekstual. Mandiri berarti adanya tekad untuk membangun dan menjaga kemandirian keuangan. Konsisten dibuktikan dengan tetap berpegang teguh pada visi misi pemberdayaan masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dalam membahas social entrepreneurship, terdapat 3 jenis pengabdian yang berbeda, yaitu social service provider. Social service provider adalah bentuk pengabdian melakukan tindakan langsung. Tindakan tersebut dilakukan oleh individu berupa program yang dapat dirasakan secara langsung oleh subjek penerimanya. Yang kedua, social activist. Seorang aktivis sosial adalah bentuk pengabdian tidak secara langsung mengambil tindakan di lapangan, tetapi dengan cara mempengaruhi elemen lain yang ada di masyarakat seperti pemerintah, non-governmental organization atau NGO, pekerja, dan lain sebagainya. Ketiga, social entrepreneur. Kewirausahaan sosial merupakan gabungan antara social service provider dan social aktivis, yaitu menggabungkan aspek pembentukan equilibrium baru dan menetapkan direct action sebagai cara pelaksanaannya. Elemen wirausaha. Yang pertama, social value. Nilai sosial ini menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial. Nilai sosial ini merujuk pada permasalahan sosial yang diselesaikan, misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, civil society. Kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada. Innovation. Inovasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial, di mana inovasi ini dapat berupa kondisi pada model bisnis, inovasi pada proses produksi, inovasi pada pemasaran, dan inovasi pada upaya penyelesaian masalah yang ada. Yang keempat, economic activity. Kewirausahaan sosial mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Itulah hasil diskusi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.